Mainkan penyembahan kita, ku
kasih yang mengubahkan. Saudara, kita tahu kita semuanya ya punya masa lalu yang tidak menyenangkan, masa lalu yang kelam ya. Setiap kita punya masa lalu yang tidak enak ya. Tetapi saya percaya hari ini kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, jika kita ada semuanya karena kasih Tuhan yang mengubahkan kita. Amin. Percaya bahwa kasih kuasa Tuhan sudah mengubahkan hidup saudara dan saya. Kita itu orang yang berdosa sampai saat ini, mungkin kita orang yang berdosa yang tidak layak di hadapan Allah. Namun karena cintanya Allah kepada kita, di dalam Yohanes 3 ayat 16, yuk kita baca sama-sama ayatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lanjut 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin saudara. Ya, luar biasa ya pengorbanan Allah karena cintanya kepada saudara dan saya. Saya berharap mata rohani kita terbuka dan kagum bagaimana Tuhan itu bagaimana Tuhan itu menyelamatkan kita, dan yang seharusnya kita tuh binasa, saudara. Dan kita terus belajar ya, dan untuk melihat bagaimana kasih Tuhan itu membawa perubahan hidup bagi setiap orang yang mempercayainya. Itu sebenarnya kita mau belajar. Yang pertama kita belajar dari seorang penulis Injil Yohanes ya. Penulisnya ya Yohanes itu sendiri dan disebut Rasul Yohanes. Saudara, Rasul Yohanes ini disebut juga Rasul Kasih. Kenapa disebut Rasul Kasih? Karena banyak menulis tentang kasih Tuhan, pelayanan Tuhan, dan tentang pribadi Tuhan yang sungguh-sungguh maha pengasih. Tetapi sebelumnya, mari kita melihat latar belakang ya. Karakter-karakter sebelumnya bukan mereka memiliki karakter yang baik sebagai pelayan Yesus ya. Mereka sama seperti kita. Yohanes ini manusia sama seperti kita. Begitu pemarah ya, begitu keras kepala. Tetapi saudara, apapun masa lalu Yohanes, berjalannya waktu dari waktu bersama Tuhan Yesus ya, Yohanes itu bisa meresponi panggilan Yesus ternyata ya. Yohanes meresponi panggilan Tuhan Yesus. Yohanes terus ikut, dia untungnya setia mengikuti Tuhan Yesus kemana Tuhan Yesus melayani. Ikut terus ya, dia meresponi cintanya Tuhan dalam hatinya. Selama 3,5 tahun dekat dengan Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, memperhatikannya ya, menerima kasih Tuhan, hatinya juga bisa berubah saudara. Ya, kasih Tuhan juga mengubah Yohanes. Di dalam Yohanes 3 ayat 17 mengatakan demikian saudara. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara, kita perlu tahu di dalam perjanjian lama ya, pertobatan itu fokus kepada saudara dan keburukan saudara. Jadi saudara dituntut untuk melakukan perubahan. Jika kita tidak berubah ya, maka kita akan menerima akibatnya. Jadi hidup di dalam perjanjian lama itu begitu tertekan dan kita merasa takut saudara. Namun di dalam perjanjian baru, pertobatan fokus kepada Yesus dan kebaikannya. Ketika kita memandang Kristus dan kasih-Nya, kita akan bertobat secara alami. Pertobatan kita bukan karena kita takut, bukan karena terpaksa, ya. Tetapi karena saudara tahu, saudara dicintai Tuhan. Saudara tahu, ya,
bahwa Allah sungguh mengasihi kita dan cintanya itu menuntun saudara kepada pertobatan. Nah, itulah saudara, saya percaya sehingga kasih Tuhan akan membawa perubahan di dalam hidup kita. Kita ada beberapa contoh lagi. Lihat Sakius ya. Tuhan sama sekali tidak membawa aturan ke dalam kehidupannya ketika Sakius ini menjadi orang yang dibenci oleh masyarakat karena menjadi sampah masyarakat. Karena apa? Dia pegawai bea cukai, tetapi dia sungguh-sungguh dia korupsi ya, dia menekan, dia memungut lebih dari yang sebenarnya. Dan ketika Sakius ingin berjumpa dengan Tuhan ya, Tuhan Yesus tidak membawa aturan ke dalam kehidupannya, tetapi Yesus hanya membawa kasih-Nya, dan kasih-Nya itu sungguh mengubahkan Sakius. Ketika dia berjumpa melihat Tuhan Yesus kok tidak marah ya, kok tidak akan menghukum saya, kok tidak menegur saya, tetapi dia menerima dengan kasih. Malah dia bisa menumpang di rumah Sakius, orang yang berdosa ini. Betapa Sakius merasa diterima dan dicintai oleh Tuhan, sehingga Sakius dengan sendirinya dia mengalami perubahan di dalam hidupnya. Saudara, lihat juga Saulus seorang yang penganiaya gereja. Ketika Tuhan menjumpainya di perjalanan ke Damsyik ya, Tuhan nggak memberikan penghukuman juga, saudara. Saulus benar-benar orang yang jahat, orang-orang yang mengajar anak-anak Tuhan, yang penganiaya gereja, penganiaya orang-orang Kristen. Tetapi ketika Tuhan menjumpai Paulus di Damsyik ya, mengajukan sebuah pertanyaan, hanya mengajukan sebuah pertanyaan. Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Kasihnya itu membawa Saulus kepada pertobatan. Sejak saat itu Saulus melayani Tuhan. Ternyata kasihnya itu membawa kepada pertobatan, membawa kepada perubahan. Jadi hanya kasih Tuhanlah yang akan menuntun orang kepada pertobatan. Bukan ancaman neraka, bukan setumpukan aturan, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Tetapi Roma 2 ayat 4b dikatakan, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Jikalau saudara mengasihi Tuhan, hiduplah dalam perubahan. Jikalau saudara merasakan kasih Tuhan, kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah ya, rasakan setiap kasih Tuhan. Kasihilah musuhmu. Saya percaya kita terus belajar, kita dimampukan karena kasih karunia yang menyertai kita besar, menyanggupan kita untuk bisa mengasihi orang-orang yang membenci kita juga. Amin, saudara. Kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan telah memanggil kita, Tuhan telah memilih kita, dan Tuhan telah mengubah kita. Tuhan punya rencana agar kita menjadi agen-agen perubahan yang ada di dunia ini. Selama masih ada kesempatan, kita menjadi agen perubahan. Supaya banyak orang menerima kasih Tuhan juga. Ya, semua diberkati, semua mendapat keselamatan. Itu yang menjadi kerinduan hati Allah bagi kita. Segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Segala pujian, hormat serta
Haleluya, haleluya. Sekarang angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai pada mata. Terima kasih Bapa, semua ini kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putra yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh katakan,